Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali pada tutorial online pada sesi ke-6 di mata kuliah proses bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi pembahasan tentang rencana keuangan. Sebenarnya di materi sebelumnya mulai dari materi di sesi ketiga, sesi keempat, dan sesi kelima, pokok pembahasannya selalu diawali dengan kata rencana. Kalau di sesi ketiga kita membahas tentang rencana pemasaran, berikutnya di sesi keempat materi pembahasan yang sudah kita diskusikan membahas tentang rencana produksi atau produk yang nantinya akan kita hasilkan. Selanjutnya di pertemuan sebelumnya di sesi kelima membahas tentang rencana sumber daya. Nah, untuk sesi pertemuan ke-6 di sini atau sesi ke-6 di sini kita akan fokus ke pembahasan tentang rencana keuangan. Ini merupakan hal yang cukup urgent rekan-rekan semuanya untuk dibahas terutama di mata kuliah proses bisnis. Oke, untuk capaian pembelajaran di sesi ke-6 di sini, khususnya di pembahasan tentang rencana keuangan, pada pertemuan ini, pertemuan ke-6 di sini menjadi fokus bahasan kita adalah tentang rencana keuangan perusahaan. Dengan cakupan pokok pembahasan yang nantinya akan dibahas, mulai dari laporan keuangan histori, ini yang harus disiapkan oleh perusahaan. Ada beberapa karakteristik yang perlu dilakukan atau diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan yang di mana beberapa karakteristik yang perlu dibuat, salah satunya ada yang namanya neraca nanti teman-teman. Selanjutnya laporan laba rugi, selanjutnya ada yang namanya cash flow atau yang biasa disebut dengan laporan aliran atau arus kas. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang laporan keuangan histori yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dan sumber modal perusahaan. Kebutuhan dan sumber modal perusahaan ini pun perlu dipersiapkan. Yang nantinya bisa dikelompokkan menjadi beberapa kebutuhan. Yang pertama ada yang namanya investasi, rekan-rekan. Ini kalau berbicara tentang kebutuhan dan sumber modal perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada modal perusahaan. Jadi pada dasarnya kalau berbicara tentang kebutuhan dan sumber modal perusahaan nanti dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama investasi atau yang biasa disebut dengan kebutuhan modal tetap perusahaan. Yang kedua modal perusahaan yang nantinya bisa dipenuhi oleh sumber internal maupun eksternal perusahaan. Ini kalau berbicara tentang kebutuhan sumber modal perusahaan. Oke, berikutnya proyeksi cash flow dan evaluasi investasi. Nah, untuk yang proyeksi cash flow dan evaluasi investasi, nanti proyeksi aliran kas yang berkaitan dengan kegiatan suatu proses investasi yang biasanya terdiri dari initial cash, ada operasional cash flow, ada terminal cash flow. Jadi ada 3 proyek investasi yang nantinya akan banyak dibahas, terutama terkait dengan proyeksi dari cash flow itu sendiri. Initial cash flow, operasional cash flow, dan terminal cash flow. Sedangkan ada beberapa metode yang nantinya bisa kita gunakan untuk melihat layak atau tidak layaknya suatu usulan investasi proyek. Nanti kita bisa menggunakan payback period atau net present value, atau bisa menggunakan internal rate of return, dan yang terakhir nanti kita bisa menggunakan profitability index. Ini beberapa metode yang nantinya bisa kita gunakan untuk melihat layak atau tidaknya usulan suatu investasi proyek yang nantinya akan diusulkan. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.